kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Samad Marezal dengan NIM 2018-210-459. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai analisis dan penyusunan skenario-skenario pengendalian anggaran atau analisis sensitivitas. Oke, yang pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai analisis break-even point atau disingkat BEP. Jadi, yang pertama kita akan membahas mengenai tujuan break-even point, di mana ada beberapa tujuan. Yang pertama yaitu mendesain spesifikasi produk, menentukan harga jual persatuan, menentukan jumlah produksi atau penjualan minimal agar tidak mengalami kerugian, memaksimalkan jumlah suatu produksi, dan merencanakan laba yang diinginkan. Jadi, perubahan harga jual per unit dapat mempengaruhi besarnya BEP. Apabila harga jual naik sementara biaya tidak berubah, maka akan menurunkan BEP. Demikian pula sebaliknya. Jadi, perubahan pada biaya variabel pun akan merubah posisi BEP. Apabila biaya variabel naik, maka BEP pun akan naik, dan begitu pula sebaliknya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengertian break-even point. Jadi, analisa break-even point atau BEP adalah suatu teknik analisa untuk mempelajari hubungan antara biaya tetap, biaya variabel, keuntungan, dan volume aktivitas. Sering pula disebut cost profit volume analysis. Jadi, break-even point ini dapat diartikan sebagai suatu titik atau keadaan di mana perusahaan di dalam operasinya tidak memperoleh keuntungan dan tidak menderita kerugian. Dengan kata lain, pada keadaan itu keuntungan atau kerugian sama dengan nol. Hal tersebut dapat terjadi bila perusahaan dalam operasinya menggunakan biaya tetap dan volume penjualan hanya cukup untuk menutup biaya tetap dan biaya variabel. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai manfaat dan kegunaan break-even point. Di mana manfaat dan kegunaannya itu yaitu memberikan informasi kepada pimpinan bagaimana pola hubungan antara volume penjualan, kos atau biaya, dan tingkat keuntungan yang akan diperoleh pada level penjualan tertentu. Oke, cukup sekian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Anugrah Nanda Dikasya Putra, NIM 2018-210-465. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan membahas konsep break-even point. Ada 3 poin. Yang pertama yaitu perencanaan penjualan atau produksi. Jadi, pada setiap awal periode perusahaan, perusahaan harus mempunyai perencanaan produksi dan penjualan. Rencana produksi dan penjualan bisa direncanakan dengan menggunakan konsep break-even point. Yang kedua yaitu perencanaan harga jual normal. Salah satu keputusan yang harus diambil oleh manajer keuangan adalah penentuan harga jual yang merupakan sejumlah uang yang dibayarkan oleh pembeli untuk mendapatkan barang atau jasa yang diinginkan. Bagi perusahaan, harga jual harus bisa menutupi semua biaya dan target keuntungan. Apabila tidak bisa menutupi target laba, apabila biaya yang dikeluarkan berarti perusahaan dalam kondisi rugi. Dalam membuat rencana harga jual, perusahaan mendasarkan pada proyeksi penjualan yang telah direncanakan serta target laba pada periode yang bersangkutan. Dan yang selanjutnya yaitu perencanaan metode produksi. Analisis break-even point ini juga sering digunakan untuk menentukan alternatif pemilihan produksi atau mesin produksi. Ada mesin produksi yang mempunyai karakteristik biaya tetap rendah tetapi biaya variabel tinggi, sering disebut padat karya. Atau biaya tetap tinggi tetapi variabel per unitnya rendah, atau bisa disebut dengan padat modal. Dan dua pilihan tersebut mana yang akan dipilih, apakah dengan padat karya atau padat modal? Untuk memilih alternatif mana yang terbaik bisa digunakan analisis biaya laba dan volume. Selanjutnya yaitu saya akan membahas tentang jenis biaya berdasarkan break-even point atau titik impas.
Ada 3 macam. Yang pertama yaitu variable cost atau biaya variabel, kedua fixed cost atau biaya tetap, dan yang terakhir semi variable cost. Yang pertama variable cost yaitu merupakan jenis biaya yang selalu berubah sesuai dengan perubahan volume penjualan, di mana perubahannya tercermin dalam biaya variabel total. Dalam pengertian ini, biaya variabel dapat dihitung berdasarkan persentase tertentu dari penjualan atau variabel cost per unit dikaitkan dengan penjualan dalam unit. Yang kedua yaitu fixed cost atau biaya tetap, merupakan jenis biaya yang selalu tetap dan tidak terpengaruh oleh volume penjualan, melainkan hubungan dengan waktu, sehingga jenis biaya ini akan konstan selama periode tertentu. Contohnya biaya sewa, depresiasi, bunga, berproduksi, atau tidaknya perusahaan, biaya ini tetap dilakukan. Yang terakhir yaitu semi variable cost. Semi variable cost merupakan jenis biaya yang sebagian variabel dan sebagian tetap, yang kadang-kadang disebut dengan semi fixed cost. Biaya yang tergolong jenis ini misalnya sales expense dan komisi bagi salesman, di mana komisi bagi salesman tersebut didapatkan. Sekian dari penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Marsha Nafi dengan NIM 2018-210479. Di sini saya akan menjelaskan asumsi-asumsi yang digunakan dalam break-even point. Menurut Susan Irawati dalam bukunya yang berjudul Manajemen Keuangan, beliau memaparkan asumsi dasar yang digunakan dalam break-even point. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, biaya yang terjadi dalam suatu perusahaan harus digolongkan ke dalam biaya tetap dan biaya variabel. Yang kedua, biaya variabel secara total berubah sesuai dengan perubahan volume, sedangkan biaya tetap tidak mengalami perubahan secara total. Yang ketiga, jumlah biaya tetap tidak berubah walaupun ada perubahan kegiatan, sedangkan biaya tetap per unit akan berubah. Yang keempat, harga jual per unit konstan selama periode dianalisis. Yang kelima, jumlah produk yang diproduksi dianggap selalu habis terjual. Yang keenam, perusahaan menjual dan membuat satu jenis produk bila perusahaan membuat atau menjual lebih dari satu jenis produk, maka perimbangan hasil penjualan setiap produk tetap. Yang kedua adalah keterbatasan analisis break-even point. Analisis break-even point itu sendiri mempunyai beberapa limitasi tertentu, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah fixed cost. Fixed cost ini berarti haruslah kontan selama periode atau range output tertentu. Yang kedua, variable cost. Dalam hubungannya dengan sales haruslah konstan. Yang ketiga, sales price per unit tidak berubah dalam periode tertentu. Yang keempat, sales mix adalah konstan. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Febri Gadanto, NIM 2018-2482, ingin melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan kelemahan break-even point. Asumsi yang menyebutkan harga jual konstan pada kenyataannya, harga ini kadang-kadang harus berubah sesuai dengan kekuatan permintaan dan penawaran di pasar. Untuk menutupi kelemahan tersebut, maka perusahaan harus membuat analisis sensitivitas untuk harga jual yang berbeda. Yang kedua, asumsi terhadap cost atau biaya. Penggolongan biaya tetap dan biaya variabel juga mengandung kelemahan. Dalam keadaan tertentu, untuk memenuhi volume penjualan, biaya tetap tidak bisa tetap, harus berubah karena pembelian mesin-mesin atau peralatan lainnya. Dengan demikian, juga perhitungan biaya variabelnya per unit juga akan dapat dipengaruhi oleh perubahan tersebut. Perubahan seperti apa? Perubahan ada 3 faktor. Yang pertama, jenis barang yang dijual tidak selalu satu jenis. Untuk yang kedua, biaya tetap juga tidak selalu tetap pada berbagai kapasitas. Yang ketiga, biaya variabel juga tidak selalu berubah sejajar dengan perubahan volume. Untuk yang kedua, saya akan menjelaskan tentang metode perhitungan break-even point. Nah, perhitungan untuk menentukan luas operasional pada tingkat break-even point
dapat dilakukan dengan menggunakan suatu rumus tertentu. Akan tetapi untuk menggambarkan tingkat volume dengan laba, maka diperlakukan grafik atau bahkan break-even point. Secara matematik, tingkat break-even point dapat ditentukan dengan berbagai rumus. Nah, ini menurut Sutrisno. Secara matematik ada dua jenis, yaitu yang pertama atas dasar unit. Atas dasar unit ini bisa dilihat di slide. Untuk rumus akhirnya BEP sama dengan FC dibagi P min V, di mana BEP adalah break even point, FC-nya itu biaya tetap total selama setahun, P-nya itu harga jual per unit, dan V-nya itu biaya variabel per unit. Ya, untuk yang kedua ini ada atas dasar rupiah. Apabila diinginkan break even point dalam rupiah, maka dari formulasi rumus break even point yang tadi itu dikalikan dengan harga P, sehingga BEP sama dengan FC dibagi V dikali 1 min P. Itu ada di slide. Di mana BEP adalah break even point, FC adalah biaya tetap total selama setahun, V adalah biaya variabel per unit, dan P harga jual per unit. Dari rumus tersebut, hasil perhitungan menunjukkan bahwa perusahaan tidak mengalami kerugian, namun juga belum memperoleh keuntungan karena semua penerimaan akan habis untuk menutupi biaya tetap dan variabel yang ditanggung oleh perusahaan. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Berliana Maulidini S dengan NIM 2018-210-580. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saat ini saya akan membacakan contoh soal mengenai break-even point. Seperti ini. Seorang akuntan manajer perusahaan ABC bertanggung jawab dalam operasional produksi dan persediaan stok barang, ingin mengetahui sejumlah sales yang diperlukan untuk menutup biaya operasional sebesar 50 juta dan ingin mendapatkan keuntungan sebesar 20 juta. Penjabaran biaya yang dikeluarkan untuk operasinya adalah sebagai berikut. Total biaya tetap sebesar 50 juta, biaya variabel per unit sebesar 30.000, harga jual per unit sebesar 50.000, dan keuntungan yang diinginkan sebesar 20 juta. Carilah nilai break even point terlebih dahulu. Saat nilai break even point sudah diketahui, maka selanjutnya Anda dapat mengetahui juga nilai margin kontribusinya. Selanjutnya mencari nilai break even point tersebut, yang mana nilai break even point ini berasal dari total biaya tetap dibagi dengan margin kontribusi. Total biaya tetapnya ini sebesar 50 juta dibagi dengan margin kontribusi yang didapatkan dari hasil harga jual per unit dikurangin biaya variabel per unit. Lalu 50 juta dibagi 20.000 sebesar 2.500 unit. Artinya perusahaan harus menjual 2.500 unit agar tidak mengalami kerugian. Tetapi jika hanya menjual 2.500 unit, perusahaan ABC juga tidak akan memperoleh keuntungan. Poin penting selanjutnya bagi angkutan manajer yang mengawasi produksi adalah menghitung dalam bentuk rupiah atau mata uang lainnya. Kendalanya semua biaya, baik itu biaya tetap ataupun variabel, harus dengan jenis mata uang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai biaya break even point dalam rupiah, yang mana berasal dari harga jual per unit dikali BEP unit. Harga jual per unitnya sebesar 50.000 dikali BEP unitnya sebesar 2.500 unit, yaitu 50.000 dikali 2.500 sebesar 125 juta. Selanjutnya, yang merupakan poin penting dalam perhitungan break even point ini adalah bagaimana
menerapkan BEP untuk menghasilkan keuntungan yang diinginkan dengan menggunakan break-even analysis. N unit yang dibutuhkan yaitu 20 juta dibagi dengan margin kontribusi yang nantinya nilai tersebut akan ditambahkan dengan break-even point unit. Lalu margin kontribusi yang sudah dijelaskan sebelumnya yaitu sebesar 20.000. Nah, nanti 20 juta ini dibagi dengan 20.000 dan nantinya akan ditambah dengan nilai break-even point unit sebesar 2.500. N unit yang dibutuhkan yaitu 1.000 ditambah 2.500 yaitu sebesar 3.500. Dengan menggunakan korelasi dari metode BEP dan break-even analysis, manajer produksi ABC dapat mengetahui berapa banyak unit yang harus terjual agar perusahaan ABC mendapat keuntungan yang diinginkan. Dalam contoh kasus perusahaan ABC harus menjual sebanyak 3.500 unit agar memperoleh keuntungan sebesar 20 juta rupiah. Sekian dari saya, terima kasih.